Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita membahas terkait dengan eh, metodologi penelitian. Ya, Jadi, perkenalkan saya Rusyadi, salah satu dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, ya, dan dosen Magister Ekonomi di Universitas Pembangunan Pajabudi. Dalam hal ini, terkait dengan metode penelitian. eh, Sebelumnya kita lihat, sebelum masuk ke materi metode penelitian akan kita tampilkan profil dari universitas, kemudian fakultas dan program studi. Nah, buku metode penelitian ini didasari oleh buku saya, ya, ya, metode penelitian kuantitatif bidang ekonomi moneter. Silakan abang kakak untuk cari dan baca. Kemudian eh, ini sesi untuk pengenalan UNPAP, ya, ya. Abang kakak harus baca juga, ya, dan harus tahu dan memahami visi, baik visi UNPAP, visi Fakultas Social Science dan visi Prodi Ekonomi Pembangunan. Ya. Antara visi UNPAD, visi Prodi Social Science dan visi Prodi Ekonomi Pembangunan memiliki kesamaan dalam hal eh, dalam hal terkait dengan kemaslahatan umat, ya. Nah, kita ketahui bahwasanya visi UNPAD menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. UNPAD tahun 2024, ya, pada bulan November ini alhamdulillah mendapatkan akreditasi unggul. Jadi terkemuka sudah bisa diakui, ya. Kemudian visi Fakultas Social Science menjadi fakultas yang terkemuka, religius, ya, yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan, dan demi kemaslahatan umat tahun 2030. Alhamdulillah Fakultas Social Science juga melahirkan dua prodi unggul, ya. Salah satunya hukum dan manajemen. Kemudian visi prodi ekonomi pembangunan, ya. Jadi, visi prodi ekonomi pembangunan dalam hal ini, ya, menghasilkan lulusan yang unggul, ya, dan ahli di bidang ilmu ekonomi pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat tahun 2028. Jadi, jadi visi prodi ekonomi pembangunan ini juga menghasilkan lulusan yang unggul, ya, yang diterima baik nasional maupun internasional. Abang kakak juga bisa melihat profil dari Panca Budi, kemudian profil dari Fasosa, kemudian dari profil eh, profil-profil ini linknya silakan nanti dilihat, ya. Ya, ini. Nah, jadi baik visi UNPAD, visi Fakultas Sosial Sains, dan visi Prodi Ekonomi Bangunan ini juga semua menghasilkan, ya, menghasilkan lulusan yang berguna bermanfaat bagi kemaslahatan umat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, ya, untuk Prodi Ekonomi Bangunan sesuai dengan bidangnya adalah demi kemaslahatan umat dalam bidang ekonomi bangunan, ya, pembangunan. Kemudian prodi ekonomi bangunan ini memiliki konsentrasi, ya, beberapa seperti moneter dan perbankan, sumber daya alam, kemudian ekonomi syariah, gitu. Nah, nah, di sini abang kakak juga harus melihat, ya, dari websitenya, dari YouTube-nya dan seterusnya. Kemudian terkait dengan materi pertama ini, kita ketahui bahwasannya
Metode penelitian ya itu salah satu mata kuliah yang paling penting ya karena materi-materinya terkait dengan bagaimana kita meneliti yang bagus, bagaimana menulis tugas akhir ya khususnya skripsi ya. Nah, metode penelitian secara harfiah ya secara harfiah ya eh, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, jadi metode penelitian ini cara yang paling kita ketahui dan cara, metode cara. Caranya ya cara ilmiah, ya cara ilmiah. Kemudian sedangkan prosesnya ini harus sistematis. Nah, maka metode penelitian ini bagaimana ya caranya dan bagaimana datanya dan kegunaan untuk apa. Nah, jadi metode penelitian adalah nama lain dari memprediksi dalam hal ini secara ekonomi bangunan. Nah, cara ilmiah ya kalau karena metode kan cara ilmiah ini ada bermacam-macam. Ya harus rasional, ya kemudian empiris dan sistematis. Jadi harus rasional juga metode penelitian ini. Ya, yang dikatakan rasional ini adalah ya diterima berdasarkan logika. Ya, harus masuk akal gitu. Kita ketahui misalnya eh, kita lihat banyak banyak pengangguran misalnya. Kemudian banyak misalnya tingkat kemiskinan juga makin banyak. Ya, kita cari permasalahannya secara logika. Ah, kemiskinan misalnya di masyarakat. Faktor-faktor mempengaruhi kemiskinan apa? Secara logikanya, ya pendapatan. Karena pendapatannya rendah, maka kemiskinan juga akan makin bertambah. Gitu. Kemudian apalagi yang pengaruhinya? Misalnya kondisi ekonomi, pendidikan, ini juga mempengaruhi kepemilikan modal dan seterusnya. Ya, itu diterima berdasarkan logika dengan data-data yang empiris yang ada gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak diterima secara logika, ya misalnya pengaruh hujan, ya, pengaruh curah hujan terhadap jumlah kemiskinan misalnya. Ya, itu harus dirasakan secara logika, ya itu. Kemudian empiris. Nah, empiris ini juga secara akademis sih bisa dibuktikan, ya baik diuji di dalam laboratorium, di lapangan juga bisa dibuktikan. Sistematis, sistematis ada prosesnya. Tidak bisa kita menghayal-menghayal terawang dan seterusnya. Sistematis ya misalnya mulai dari perencanaan, mengkaji masalah-masalah kemudian disesuaikan ya, dengan teori ya disesuaikan dengan kondisi empiris di lapangan, disesuaikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Masalah ini sesuai enggak? Cocok enggak untuk diangkat? Ya, cocok enggak? Dan secara sistematis setelah diketahui kemudian dianalisis ya diolah datanya hasil menghasilkan kesimpulan dan kontribusi-kontribusi baik secara kontribusi di lapangan misalnya kontribusi keilmuan dan seterusnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita simpulkan bahwasanya eh, eh, konsep penelitian itu adalah pertama cara ilmiah penelitian itu dia rasional, empiris dan sistematis. Hmm. Nah, yang terkait dengan informasi ya. Di metode penelitian ini ada kata-kata informasi. Jadi caranya ada, kemudian informasi yang kedua informasi. Jadi informasi dalam hal ini boleh fakta, data, alat atau sumber. Ya. Jadi informasi yang didapat semua diolah ya sebelum bermanfaat untuk digunakan maka diolah. Pertama-tama fakta misalnya itu. Hmm. Fakta-faktanya dikumpulkan ya kejadian-kejadian kasus kemudian kondisi ekonomi. Kita ketahui bahwasannya misalnya oh ternyata di tetangga kita misalnya banyak
yang kesejahteraan rendah, kesejahteraan menurun. Kita lihat misalnya di nelayan ya, di pesisir itu banyak banyak sekali yang masih di bawah garis kemiskinan hidupnya gitu. Nah, itu kondisi kasus-kasus yang ada di lapangan. Nah, fakta-fakta ini harus didasarkan juga atas data-data. Ya, data-data itu baik data primer maupun data sekunder. Kalau data data primer kita langsung ke lapangan, ya langsung ke lapangan, ya kemudian kita survei, kita tanya misalnya kondisi pendapatannya, kondisi rumahnya, ya kesehariannya, makannya. Nah, itu data primer, ya. Kemudian data sekunder itu bisa diambil dari beberapa instansi, mulai dari misalnya di kantor desa, kantor camat, kecamatan ya, kantor misalnya misalnya di Badan Pusat Statistik, itu ada Badan Pusat Statistik itu ada kumpulan misalnya kabupaten dalam angka, kota kota Madia, kota dalam angka, kemudian provinsi dalam angka, Indonesia juga ada juga. Kemudian ada di Bank Indonesia, di OJS, ada dari Bank Dunia, dari IMF dan seterusnya itu data-data sekunder. Kemudian alat. Setelah data dikumpulkan, kemudian alat. Nah, alat adalah metode, ya alat. Ya, kalau metodenya, misalnya metodenya kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan lainnya. Untuk menganalisis metode kualitatif, misalnya atau kuantitatif, memerlukan misalnya pendekatan atau program-program atau cara. Ya, aplikasi yang banyak digunakan seperti SPSS, kemudian Evius, kemudian Amos, Listrel, dan seterusnya ya. Ini bisa digunakan untuk pengolahan informasi-informasi dan data tadi. Ya, kemudian sumber-sumbernya harus jelas. Ya, nah, sudah ada fakta, data, alat, kemudian sumbernya harus jelas gitu. Sumber-sumber eh, dari informasi ini ya banyak ya. Bisa dari teori, teori itu dari grand teori, model teori, applied teori, kemudian dari publikasi, majalah, koran, dari ahli-ahli pakar dan seterusnya, gitu. Nah, informasi ini dirangkum, ya dirangkum, yang dirangkum dalam kumpulan fakta, data, alat dan sumber. Semua data adalah fakta, tidak semua data dapat menjadi informasi. Ya. Oke. Nah, ini tengah dengan tujuan ya. Tadi sudah ada yang terakhir ada informasi. Nah, informasi setelah diolah ya, diolah datanya, dibahas, kemudian bermanfaat informasi tersebut ya. Jadi kalau misalnya tugas akhir syaratnya untuk tamat S1, S2, S3 misalnya. Kemudian informasi dari hasil pengolahan data penelitian untuk pengambilan keputusan, ya. Kemudian bisa memecahkan masalah, menemukan masalah baru, menemukan teori baru, mengembangkan teori baru, mengkritik teori baru. Ini dia. Jadi arah-arah dari penelitian itu nanti eh, pertama itu penemuan untuk S1 lah ya. Kedua pembuktian bisa untuk S2 dan pengembangan untuk S3 itu derajat arah penelitian. Nah, tujuan penelitian tadi sudah dijelaskan ya untuk level menemukan ya. Oh, ternyata kemiskinan itu misalnya kemiskinan itu jumlahnya rupanya 20% dari jumlah penduduk. Rupanya dari 20% itu ternyata pendidikannya itu 90% tidak tamat SD. Itu penemuan misalnya. Pembuktian, dianalisis faktor-faktor penyebabnya, berapa persen derajatnya, dan pengembangan. Pengembangan, oh ternyata ada konsep terbaru untuk menurunkan kemiskinan, yaitu dengan model misalnya bapak angkat, koperasi, dan seterusnya. Nah, sedangkan proses ya, proses penelitian ya ini mulai dari eh, pendefinisian dan perumusan masalah. Nah, pendefinisian dan perumusan masalah ya
Kemudian studi pendahuluan, perumusan hipotesis, itu terkait dengan literatur, kemudian kerangka konseptual, terus variabel-variabel yang diteliti, populasi sampel, kemudian instrumen penelitian, ya, kemudian analisis data baik statistik maupun non statistik, ya, baik statistik parametrik maupun statistik non parametrik. Kemudian aplikasi dalam analisis data menggunakan program apa, misalnya. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi yang menghasilkan tujuan dan manfaat. Ya, itu. Nah, nah kita lihat tadi konsep penelitian sudah kita tahu, ya. Jenis-jenis penelitian kita kategorikan berdasarkan tujuan, misalnya itu ada penelitian murni, ada penelitian terapan, kemudian metode, ada metode penelitian itu ada survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, evaluasi sejarah, dan seterusnya. Berdasarkan tingkat eksplanasi, ada penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Ya, penelitian deskriptif ya setidaknya menggunakan statistik deskripsi, dan sama dengan penelitian komparatif juga. Ya, kalau asosiatif menggunakan statistik yang inferensial atau parametrik. Analisis data dan jenis data, ya. Jadi jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Ya. Nah, ini beberapa perbedaan, ya, perbedaan dari jenis penelitian, ya. Secara garis besar ada penelitian kuantitatif dan kualitatif, empirical research, dan kualitatif research. Ya, penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terkait dengan mm, adanya kejelasan unsurnya kalau kuantitatif, ya. Kemudian langkah penelitiannya, prosesnya, hipotesisnya, desainnya, pengumpulan datanya, analisis datanya, statistik datanya. Sedangkan kualitatif tidak perlu ada teori-teori, ya. Langsung langsung ke lapangan dan desain-desain penelitiannya. Desain penelitian juga fleksibel, ya. Nah, ini jenis penelitian, ya, jenis penelitian. Hmm. Jenis penelitian tadi secara garis besar, menurut tujuannya ada penelitian murni, ada penelitian terlapan. Nah, penelitian murni itu ya untuk memahami permasalahan lebih mendalam, ya, atau mengembangkan teori yang sudah ada. Sedangkan penelitian terapan cenderung kepada eh, penggunaan informasi untuk memecahkan masalah aplikatif di lapangan itu langsung, ya. Gitu. Setelah ditemukan penelitian murni, maka harus ditentukan permasalahannya dan dipecahkan juga. Nah, berdasarkan tingkat eksplanasi, ya, berdasarkan tingkat eksplanasi, ya, ini penelitian diketahui, ya, penelitian itu terbagi kepada deskriptif, ya, kemudian komparatif dan asosiatif, ya. Silakan aja, boleh deskriptif peneliti tugas akhir apa enggak, Kak. Kemudian komparatif maupun asosiatif, ya, asosiatif. Ya, banyak juga penelitian asosiatif atau kuantitatif, ya. Ada contoh korelasional, kausal, dan seterusnya itu, menggunakan statistik-statistik yang eh, statistik inferensial dan parametrik, ya. Kemudian penelitian jenis dan analisis berdasarkan jenis dan analisis datanya ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method atau campuran. Ya. Nah, ini beberapa proses riset ilmiah yang baik.
Ya, itu yang terdiri dari ada input, ada proses, ada output. Kualitas riset itu tidak hanya dilihat dari hasil akhir riset saja, kan, tetapi tergantung pada faktor cara dan sumber dayanya, kemudian tahapan sistematikanya, ya, kemudian hasil-hasilnya seperti penelitian, publikasi, jurnal, dan seterusnya. Jadi kriteria kualitas penelitian yang baik, ya. Jadi kualitas penelitian yang baik itu ditentukan dari tujuannya jelas, landasan teorinya ada. Kalau dia kuantitatif, kalau kualitatif memang landasan teorinya tidak penting, ya. Kemudian metodenya, ya. Kemudian mengembangkan hipotesis kalau di kuantitatif, dan dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain, memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi, bersifat objektif, dan dapat digeneralisasikan. Artinya hasil penelitian ini dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Ya. Kemudian sesi terakhir ini kita ketahui, ya, nanti abang kakak lihat tugasnya masing-masing. Nah, tugas individu, ya, tugas individu ini, ya, pertama mengamati kondisi ekonomi di sekitar rumah atau tinggal saudara. Kondisi kemudian buat masalah-masalah ekonomi minimal tiga. Kemudian nanti buat penyebab dan dampak masalahnya. Buat solusi yang diperlukan mengatasi masalah. Misalnya amati apa apa ya yang di sekitar rumah yang sering lihat misalnya, itu ya, masih kesejahteraan masih kurang, pendapatannya masih rendah, misalnya pengangguran masih banyak, dan seterusnya. Kemudian buat masalah-masalahnya, penyebabnya apa, dianalisis, dan kira-kira solusinya apa. Nah, itu. Jadi nanti, ya, silakan dijawab dan kita lihat perkembangan nanti, ya, perkembangan dari eh, jawaban dan pertemuan kita sampai di sini, ya, temuan kita, saya simpulkan bahwasanya, ya, penelitian, ya, ini merupakan, ya, saya ringkas ya, cara, ada konsep cara ilmiah, dan cara itu diolah mendapatkan informasi. Informasi itu dari fakta, data, dan seterusnya, kemudian diolah, dianalisis menggunakan alat dan berguna, ya, berguna dan bermanfaat. Itu aja dari saya, ya, pertemuan pertama ini, ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.